kami di sini akan menjelaskan mengenai alat konveyor dari tugas mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri yang diampu oleh Ibu Puspita Yuliandari. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julius Bimo Aji Negara dengan NPM 2354 23 1008. Perkenalkan, nama saya Andini Zahra dengan NPM 2314 23 10 30. Dan saya Nadia Maisa Faradila dengan NPM 2314 23 10 36. Saya Tasya Revalina dengan NPM 2314 23 10 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Dewi Taqwa dengan NPM 2314 23 10 32. Kini saya akan menjelaskan apa itu konveyor. Konveyor adalah sistem mekanik yang dirancang untuk memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara efisien dan berkelanjutan. Alat ini sering digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertambangan, manufaktur, dan logistik. Konveyor dapat berupa sabuk, roll, atau sistem pengangkut lainnya yang berfungsi untuk mengangkut barang atau material secara kontinu dan otomatis. Dalam konteks industri, konveyor memainkan peran penting dalam proses transportasi material, baik dalam skala besar maupun kecil. Sistem ini dapat berupa perangkat horizontal, miring, atau vertikal, yang menyangkut material massal, paket, atau objek lainnya di jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu aplikasi konveyor yang signifikan adalah dalam industri pengolahan dan pemilahan, seperti pada mesin sortir sampah atau pemilah hasil panen. Konveyor dalam konteks ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses produksi dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memindahkan material dari satu tahap ke tahap berikutnya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fungsi dari konveyor. Fungsi utama konveyor adalah untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lainnya dengan cara yang efisien dan cepat. Konveyor digunakan untuk mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan produktivitas dalam proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan konveyor, manfaat konveyor, dan kekurangan dari alat konveyor. Yang pertama adalah tujuan penggunaan konveyor. Tujuan penggunaan konveyor adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses transportasi material. Dengan menggunakan konveyor, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan produksi, dan meningkatkan risiko kesalahan kerja yang dapat terjadi akibat transportasi manual. Konveyor juga dapat memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah besar dan berat tanpa memerlukan banyak tenaga kerja. Selanjutnya adalah manfaat konveyor. Salah satu manfaat utama dari penggunaan konveyor adalah kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas. Konveyor dapat beroperasi secara terus-menerus, memungkinkan perpindahan material tanpa henti. Selain itu, konveyor juga dapat mengurangi kerusakan pada barang yang diangkut karena proses transport dilakukan secara otomatis dan terkontrol. Kelebihan lainnya termasuk penghematan biaya tenaga kerja dan peningkatan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah kekurangan dari alat konveyor. Meskipun memiliki banyak manfaat, konveyor juga memiliki kekurangan. Salah satu masalah utama adalah biaya awal yang tinggi untuk pemasangan dan pemeliharaan sistem konveyor. Selain itu, konveyor juga dapat mengalami kerusakan atau kegagalan mekanis yang dapat mengganggu proses produksi jika tidak ditangani dengan baik. Konveyor dapat menjadi sumber masalah seperti gangguan dan getaran yang berlebihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konveyor. Terdapat berbagai jenis konveyor yang digunakan masing-masing dengan karakteristik aplikasi spesifik. Jenis konveyor yang digunakan meliputi konveyor sabuk atau belt konveyor, konveyor tubular, konveyor rantai atau chain konveyor, dan konveyor skrup atau row konveyor. Yang pertama yaitu konveyor sabuk adalah salah satu jenis yang paling banyak digunakan terutama dalam industri pertambangan dan pengolahan material. Konveyor ini terdiri dari sabuk yang bergerak di atas roll untuk mengangkut material dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang kedua yaitu konveyor tubular di sisi lain dirancang untuk mengangkut material dalam bentuk tertutup yang membantu menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Di sini sangat cocok untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap debu atau polusi. Yang ketiga yaitu konveyor rantai yang sering digunakan untuk mengangkut barang berat dan besar. Jenis ini menggunakan rantai penggerak dan memberikan daya tahan tinggi dan kemampuan untuk mengangkut material yang berat. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari mesin konveyor. Mesin konveyor memiliki mekanisme kerja yang telah dirancang untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain secara efisien. Di sini saya akan memberikan dua contoh mekanisme kerja dari dua jenis konveyor, yakni konveyor belt dan screw konveyor. Yang pertama yaitu konveyor belt memiliki 4 mekanisme kerja. Yang pertama itu ada menggunakan sabuk yang fleksibel, biasanya terbuat dari karet ataupun dari plastik yang bergerak di atas roll penggerak. Selanjutnya sabuk ini nantinya digerakkan oleh motor listrik yang menggerakkan roll utama, sementara roll lainnya akan mendukung pergerakan dari sabuk tersebut. Material yang akan dipindahkan ditempatkan di atas sabuk, di mana nantinya akan mengangkut material tersebut ke tujuan. Mekanisme yang terakhir dari conveyor belt itu efisiensinya dipengaruhi oleh daya motor kemiringan sabuk
dan juga jarak antar penyangga atau idler. Selanjutnya, mesin conveyor yang kedua yaitu screw conveyor, sama seperti conveyor sebelumnya, memiliki 4 mekanisme kerja. Mekanisme yang pertama menggunakan skrup berbentuk helix yang berputar dalam tabung. Yang kedua, ketika skrup tersebut berputar, material di dalamnya akan terdorong ke arah tertentu yang menjadi tujuan material tersebut. Umumnya conveyor ini digunakan untuk material yang padat seperti biji-bijian dan mampu beroperasi pada kemiringan yang lebih tinggi. Selain memindahkan, skru conveyor juga dapat mencampur material secara homogen. Selanjutnya ada penempatan conveyor. Conveyor biasanya ditempatkan di area produksi atau gudang yang dimana terdapat material yang perlu dipindahkan secara efisien. Memastikan penempatan conveyor itu harus direncanakan dengan sangat baik agar aliran materialnya berjalan dengan lancar dan menghindari kemacetan pada saat pemindahan material. Dalam banyak kasus, conveyor juga ditempatkan di jalur produksi yang akan menghubungkan berbagai tahapan proses manufaktur. Selain itu, conveyor juga biasanya dapat ditemukan pada area umum seperti pintu masuk bandara untuk pengecekan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pemanfaatan conveyor dalam industri. Di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Hardianto, Siahan, dan kawan-kawan dengan judul jurnal pemanfaatan roller dan duct conveyor pada pembuatan prototipe mesin untuk proses sortasi telur. Penelitian ini berfokus pada pengembangan prototipe mesin untuk proses sortasi telur dengan menggunakan sistem conveyor. Penelitian ini menjelaskan pentingnya standar mutu dalam pengelompokan telur berdasarkan kategori bobotnya, yang dibagi menjadi 3, yaitu kecil, meliputi berat di bawah 50 gram, sedang untuk berat di antara 50 gram sampai dengan 60 gram, dan besar untuk berat di atas 60 gram. Proses ini dilakukan secara sistematis menggunakan mekanisme conveyor untuk mempercepat dan meminimalisir kesalahan pada saat pensortasian secara otomatis dengan standar tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi conveyor dalam proses sortasi telur dapat meningkatkan efisiensi dan juga akurasi serta mengurangi stres pada ayam petelur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan juga kualitas produk telur yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.